Audio Jungle. Nah, kalau di bank syariah bukan besarannya, ya, tapi nisbahnya. Misalkan 55% berbanding 45%, 55 untuk nasabah, 40% untuk bank, misal. Oh, gede banget, ya. 40%, jangan tertipu. Itu adalah nisbah bagi hasilnya, ya. Jadi bukan persentase uangnya. Jadi kita nabung 1 juta, nisbah bagi hasil 40%, wah, berarti kita dapat 40% dari 1 juta, bukan. Seperti itu. Ya, itu adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi bank akan kelola, akan salurkan dananya ke investasi tertentu, ada keuntungan, dari keuntungan itulah kita dapat persentasenya. Ya, yang pertama dibagikan kepada seluruh nasabah yang ikut investasi, kemudian dibagi berdasarkan proporsi nisbah bagi hasil. Nah, ini akad mudharabahnya, ya, skemnya, ya, ada pemilik dana, ya, pemilik dana, saibul mal, kemudian ada mudarib, ya, rukunnya di bawah kelihatan. Saibul mal yaitu pemilik dana, yaitu masyarakat, ya, mudarib ini bank, ya, kemudian ada objek mudharabah yaitu modal dan kerjanya, ijab kabul dan nisbah keuntungan. Nah, akad mudharabah ini dipakai dua macam, satu di tabungan, nanti ada di pembiayaan juga ada, ya. Jadi ada saibul malnya kalau di sini adalah masyarakat, pemilik dana, mudaribnya adalah bank. Dalam pembiayaan nanti saibul malnya bank, mudaribnya adalah nasabah kredit, nasabah pembiayaan, ya. Nah, ini dalam konteks tabungan mudharabah, nasabah store modal 100%, ya, ke sini, kemudian bank akan salurkan ke dunia usaha, nanti berapa keuntungannya akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Modal akan dikembalikan langsung kepada nasabah dan bank menjamin modalnya, ya. Bank menjamin modalnya kembali 100% dengan syarat tertentu, ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misal, ya, nisbah bagi hasilnya sesuai yang ditetapkan oleh masuk dalam ketetapan LPS, ya, lembaga penjamin simpanan, maka itu berhak mendapatkan jaminan. Tapi kalau ada bank misalkan memberikan bagi hasil yang luar biasa di atas ketentuan yang di atas ketentuan yang ditetapkan oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, maka dia tidak dijamin oleh bank, tidak dijamin oleh LPS, ya. Nah, jadi ada satu lembaga lagi yang namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, ini pemerintah punya, ya. Baik, ini contohnya, ya, tabungan, ya, tabungan. Tadi kita udah bahas ini. Nah, fiturnya. Nah, ini deposito sekarang, ya. Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank, ya. Waktunya kapan? Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Biasanya 4 itu. Ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ya. Jadi dia baru bisa ditarik setelah 1 bulan kemudian. Ya. Tapi itu yang tadi saya bilang, perkembangan berubah terus, ya. Bahkan ada bank yang menawarkan deposito yang merdeka. Oh, deposito merdeka. Apa itu deposito merdeka? Bisa dicairkan kapanpun. Nah, dia perlu nunggu 1 bulan, ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya, ya. Jadi deposito udah mirip kayak tabungan nanti satu saat, ya, bisa ditarik kapanpun, ya. Tapi pastinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misal, kalau dia ditarik sebelum jatuh tempo 1 bulan misalkan,
maka dia dikenai denda, ya, misal. Atau tidak mendapatkan bagi hasil, ya. Karena bagi hasil baru dapat dia kalau sudah tepat waktunya. Fitur dan mekanisme, ya. Bank bertindak sebagai pengelola dana, dari nasabah bertindak sebagai pemilik dana, yaitu sahibul mal. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan batasan-batasan dari pemilik dana, ya, tanpa batasan, ya. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus secara jelas syarat-syarat yang ditentukan, ya. Nah, apa bedanya nih? Ada mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutalaqah, ya. Kalau mudharabah mutalaqah ini deposito biasa, ya. Nasabah tidak memberikan syarat ini uangnya harus dikemanai. Tapi kalau mudharabah muqayyadah, nasabah memberikan syarat, ya. Dana saya masukin nih deposito 1 miliar, tapi hanya boleh disalurkan untuk bisnis properti misalkan, atau bisnis consumer, ya. Nah, ini dibatasi. Kalau mutlaqah, mutlak, ya, kewenangannya oleh bank, terserah mau diapain. Yang keempat, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang kelima, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Yang keenam, bank dapat membebankan biaya. Yang ketujuh, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Nah, ini akadnya sama seperti tadi, ya, yang di tabungan sama, ya. Tabungan dan deposito biasanya menggunakan akad mudharabah. Tapi bukan tidak mungkin menerapkan akad lain seperti wadiah, ya, bukan tidak mungkin. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Nah, baik. Nah, ini contoh deposito, ya. Ini contoh biliat deposito. Bisa dilihat ini ada nama banknya, ya. Kemudian ada terbilang berapa rupiah depositonya, kemudian jangka waktunya, bukanya kapan, kemudian jatuh tempo kapan nih. Ini berapa? 9 Oktober 2015, jatuh tempo 9 November 2015, berarti ini 1 bulan, ya. Nisbahnya 50-50 dari nama nasabah sama nama pejabat banknya. Nah, ini deposito ini adalah atas nama, ya, jadi hanya bisa dicairkan kepada orang yang ada namanya di sini. Manfaat, ya, kalau kita bandingkan giro tabungan deposito, manfaatnya apa sih? Yang pertama, manfaat untuk bank, ini semuanya pasti sumber pendanaan, ya, semuanya giro tabungan deposito. Ya, kenapa bank membuat produk giro tabungan deposito? Untuk menarik dana nasabah. Ya, karena bank butuh dana untuk memutar roda usahanya, ya. Nah, perbedaannya hanya pada karakternya, ya. Kalau giro itu dia fluktuatif, ya. Kapanpun bisa ditarik, tabungan juga sama, kalau deposito jangka waktunya lebih lama. Kemudian manfaat untuk bank lainnya adalah fee based income dari aktivitas rekening, kan ada transfer, ya, ada beli buku ceknya dan lain-lain, ya. Tabungan juga gitu, ada fee based income, ya. Kemudian untuk bank kalau deposito dia fluktuasi dananya relatif rendah, ya, ada waktu tertentu, ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, biasanya begitu. Manfaat untuk nasabah apa? Nah, giro ini memperlancar aktivitas bisnis, ya. Selain itu juga perlu saya tambahkan masalah brand, ya, brand image buat seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha nggak punya giro, aneh malah gitu, saat ini, ya, nggak tahu nanti, ya. Ya, kadang-kadang antar pengusaha tuh mereka menerbitkan cek, nanti ada yang istilahnya giro mundur. Nah, giro mundur. Apa itu? Nanti kita diskusikan, ya. Yang kedua, untuk nasabah itu dapat bonus, ya. Tapi tidak diperjanjikan, masalahnya nggak dapat bonus juga mungkin saja. Jadi mungkin memperoleh bonus, ya. Nah, kalau tabungan ini biasanya kan lebih likuiditasnya lebih
sedikit ya. Jadi tidak seperti giro ya. Jadi kemudian pengelolaan likuiditas dengan transaksi fleksibel dan memperoleh bagi hasil ya. Kalau akadnya adalah mudharabah ya. Kalau akadnya wadiah, tabungan wadiah, maka dia bonus ya. Nah, bedanya itu. Kalau bonus, yang namanya bonus dapat syukur, nggak dapat ya nggak boleh marah-marah sama bank ya. Namanya juga nitip ya. Kemudian untuk nasabah yang deposito adalah alternatif investasi ya. Investasi itu perlu. Slide berikutnya, analisis dan identifikasi risiko. Kita bandingkan 3 produk ini ya, giro, tabungan, dan deposito. Ini risiko yang dimaksud ini adalah risiko bagi bank. Ya, rekan-rekan harus paham dalam membuat sebuah produk pasti ada risikonya. Nah, apa itu? Kenapa kita harus identifikasi risiko untuk kemudian kita lakukan mitigasinya? Ya, segala sesuatu pasti ada risikonya. Baik, untuk giro, risiko likuiditasnya ada risiko likuiditas ya, karena fluktuasi dana yang tinggi. Maksudnya giro itu bisa ditarik sewaktu-waktu kapanpun ya, sehingga bank punya risiko likuiditas ya. Dananya bisa dicairkan kapanpun, padahal mungkin dana tersebut sedang diinvestasikan ke pihak lain. Nah, makanya bank harus punya cadangan dana untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu nasabah butuh dan melakukan penarikan. Jadi likuiditasnya tertinggi ini giro dibandingin produk yang lainnya. Ya. Gimana dengan tabungan? Tabungan juga ada. Ya, apalagi sekarang bisa ditarik dengan ATM dan lain-lain. Ya, dia tinggi juga ya, tapi masih lebih rendah daripada giro. Teorinya begitu ya. Teorinya tabungan bisa lebih rendah daripada giro ya. Walaupun sekarang giro pun bisa ditarik dengan ATM ya. Baik, deposito likuiditasnya sama ya, tapi dia kan ada jangka waktunya ya. Deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sehingga dia bisa lebih diprediksi kapan deposito ini dicairkan. Ya, jadi risiko likuiditasnya bukan karena fluktuasi, tapi lebih karena perbedaan maturity gap. Apa itu maturity gap? Ya, maturity gap adalah maturity itu jangka waktu ya, jatuh tempo sebuah penempatan. Ya, misal ya, nasabah nempatin deposito 1 bulan ya. Sementara bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat itu dalam bentuk pembiayaan pemilikan rumah yang jangka waktunya 10 tahun. Nah, ini kan ada perbedaan ya antara yang 1 bulan dengan yang 10 tahun ya. Nah, risiko likuiditasnya seperti itu ya. Khawatirnya apa? Belum sampai 10 tahun nasabah bulan depan sudah mencairkan depositonya. Nah, berarti bank harus mencari deposito lain untuk mengcover pembiayaan yang 10 tahun ini. Ya, tapi dibandingkan dengan tabungan dan giro, risiko likuiditasnya lebih dianggap paling rendah. Begitu ya. Kemudian giro, risiko pasar ya. Risiko pasar itu lebih karena pergerakan nilai tukar ya. Nah, ini terutama untuk bank yang devisa. Bank devisa yaitu bank yang menerbitkan produk dalam bentuk mata uang asing, misalkan giro US dollar, ya. Pada saat kita terima deposito US dollar dari nasabah, maka saat itulah bank terpapar oleh risiko pasar, ya. Jadi kalau tiba-tiba nilai tukar berubah, ya naik misalkan, maka pada saat nasabah ingin menarik dananya, maka bank harus menyediakan dana lebih ya daripada pada saat pembukaan depositonya ya. Nah, ini sama, giro, tabungan, dan deposito semua terkena risiko pasar. Kemudian ada risiko displacement komersial, lebih kepada market sebetulnya. Maksudnya apa? Commercial displacement adalah risiko produk ini tergantikan oleh produk lain, oleh produk dari bank lain maksudnya, dari perusahaan lain. Misal
Bank A menerbitkan sebuah tabungan, tiba-tiba ada bank B menerbitkan tabungan yang kurang lebih sama, tapi menawarkan fitur yang lebih baik. Misalkan buka tabungan berhadiah, ya, deposito berhadiah, misal. Nah, itu ada risiko displacement, ya, risiko tergantikan. Nah, untuk itu kalau kita udah tahu, udah paham tentang risiko-risiko ini, maka kita bisa melakukan mitigasi risiko. Ya, mitigasi itu apa? Tindakan untuk mengurangi dampak terhadap risiko tersebut. Ya, misal tabungan, ya kalau kita nggak mau terjadi likuiditas yang tinggi, maka bikin tabungan yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Nah, gitu kira-kira. Contohnya apa? Contoh tabungan pendidikan. Ya, tabungan pendidikan hanya bisa ditarik pada saat anaknya masuk sekolah. Ya, misalkan setahun. Atau rencana pendidikan 10 tahun, rencana 3 tahun, rencana 5 tahun, dan seterusnya. Jadi tabungan bisa kita create, ya, bisa create walaupun dia bisa ditarik sewaktu-waktu, ya. Tapi kalau kita bikin fitur khusus, misalkan tabungan pendidikan, tabungan nikah, tabungan kurban, misalkan ya, dia hanya bisa ditarik setahun sekali pada saat kurban, misalnya. Nah, ini sedikit banyak sudah mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko likuiditas, begitu, ya. Nah, ini contoh, ya. Apa namanya? Bisa kita create produk itu setelah kita melihat risikonya, ya. Atau risiko pasar kita nggak ingin ada apa namanya risiko falas, ya. Nah, berarti kita jangan buka tabungan falas kan gitu, begitu ya. Tapi perlu diingat high risk high return prinsipnya. Jadi kalau orang mau masuk ke sebuah risiko yang lebih tinggi, maka dia akan dapat keuntungan yang lebih tinggi. Kalau dia nggak mau masuk ke risiko yang tinggi, maka keuntungannya juga rendah, ya. Karena orang kebanyakan nabung itu bukan untuk jangka panjang, ya. Memang ada kesalahan berpikir, nama nabung kan harusnya jangka panjang. Tapi sekarang tabungan justru digunakan pada saat-saat tertentu, ya. Bahkan ada debit card, ya. Dia bisa didebit kapanpun, ya, dia belanja. Risiko displacement kita tahu bahwa produk itu mudah ditiru, ya. Produk bank itu adalah produk yang paling mudah ditiru. Hari ini Bank A mengeluarkan tabungan kurban dan kelihatannya laku, Bank B besok dia akan buka tabungan kurban yang sama dengan nama yang berbeda, ya. Atau tabungan haji, yang lain semua ikut tabungan haji. Nah, bagaimana membuat sebuah produk yang bisa mengatasi risiko displacement ini? Ya, berikan gimmick, ya. Berikan gimmick-gimmick, ya, entah itu hadiah, ya, entah apa, ya. Nah, itu bisa kita buat sedemikian rupa produk-produknya, ya. Baik, yang terakhir, nah, referensi, ya, beberapa referensi. Ini silahkan nanti dibaca di Google saja. Untuk semua produk syariah pasti ada fatwanya, ya. Jadi pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, ya. Tentang giro ada fatwanya, fatwa nomor 1 DSN MUI, ya, tahun 2000. Tabungan juga demikian, deposito juga. Selain itu ada juga PBI, Peraturan Bank Indonesia, ya. Ini sama semua. PBI nomor 3 tentang KYC. KYC itu apa? Singkatan dari Know Your Customer. Jadi siapapun yang buka giro, buka tabungan, deposito harus ya, mengisi formulir khusus, ya, tentang biodatanya, ya. Kemudian transparansi informasi produk dan PBI tentang pelaksanaan prinsip syariah. Baik, saya rasa itu, ya, materi kali ini. Nanti ada apa namanya kita bisa diskusikan dalam
kesempatan kita pertemuan atau bisa chat dengan saya. Saya rasa itu selamat mempelajari produk-produk ini, tapi sebetulnya ini kan hanya teori. Jadi saya berharap teman-teman coba kunjungi beberapa bank syariah terdekat, ya, kemudian kumpulkan ya brosur-brosur yang ada di sana, ya, kemudian kita lihat misalkan ada perbedaan apa nih di bank A ada tabungan kurban, ya, di bank B ada tabungan haji, ya, dan seterusnya. Nah, silahkan dikumpulkan apa namanya brosur-brosurnya dan lihat perbedaannya, ya, ada perbedaan apa nih? Produk bisa sama-sama tabungan, ya, tabungan pendidikan lah misalkan, itu bisa sama, tapi dia fiturnya pasti berbeda. Jadi di brosur itu ada beberapa hal ya. Pertama adalah fitur, yang kedua persyaratan, yang ketiga biaya-biaya. Nah, silahkan teman-teman berkunjung ke bank syariah agar lebih dekat, ya, bisa mengenal produk langsung ke lapangan, ya. Kemudian bikin penjelasan dalam bentuk video pendek saja, nanti kirim ke saya. Kemudian yang kedua, cari teks akadnya. Ya, kadang-kadang kita masyarakat ini nggak melupakan bahwa setiap produk pasti harus ada akadnya, ya. Nah itu ada akad giro, ya, tabungan dan deposito tak ada akadnya, ya. Silahkan di apa namanya disurvei, cari penjelasan yang lebih detail, lebih baik, ya. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang produk dana di bank syariah bisa lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan nanti bisa silakan komen, nanti kita akan bahas bersama. Kuliah untuk tahap pertama produk dana bank syariah cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu dalam apa namanya kuliah yang berikutnya yaitu tentang pembiayaan produk pembiayaan di bank syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.